Ka'bahnya tahu. Sana ada jalan, ada pula sana, sehingga 5 gereja, 5 arahnya. Tidak pernah macam bersatu sampai kiamat. Bagaimana mereka akan berkasih sayang? Ya, arah kiblatnya tidak ada. Yang seharusnya berkiblat ke Baitul Maqdis atau minimal kepada tempat Paulus Yohanes 2. Di mana tinggalnya? Situ arahnya Tuhan. Tapi sekarang tidak ada arahnya. Jadi namanya itu agama bikin namanya itu. Itu agama nuik selero. Ya enggak? Nah, itu. Jadi apa boleh buatlah. Nah, mereka. Saya tanya sama antum, kenapa orang Kristen itu dikatakan kafir oleh Allah? Kemudian pengikut Isa. Kenapa Allah katakan mereka kafir? Para mengikut pengikut Isa, pengikut Musa, ya kan? Atau Muslim. Kan antum orang Kristen Muslim. Semua dikatakan kafir. Apa sebabnya? Kalau antum tahu. Ada betimu peluang, ada hadiah. Pertama, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua, yang kedua menganggap Isa itu Tuhan. Yang ketiga, meninggalkan agama Isa. Isa bukan orang Kristen. Isa Muslim. Dia sunat. Dia tidak makan babi. Dia sholat. Ya kan? Dia sholat. Dan dia disayangi Allah. Kenapa itu? Ditinggalkan agama Isa. Isa dia malah mau dibunuh. Bagaimana kita mengatakan dia orang baik? Bagaimana kita mengatakan dia orang berkasih sayang? Nabinya aja tidak disayanginya. Maka kata Allah kafir, tak mau mengikut Isa, meninggalkan ajaran Isa, tak mau mengikut Muhammad SAW. Padahal pesan Isa akan lahir sesudah saya ini namanya Ahmad. Dirubah itu oleh orang Yahudi. Pada orang Nasrani, kok merubah orang Yahudi? Apa kata orang Yahudi? Itu bukan dari kelompok Yahudi. Kalau sempat kelompok Yahudi, Isa itu, Muhammad itu, kami. Pada Nasara lain lagi cerita. Jadi bagaimana antum kan bisa berkasih sayang? Makanya Allah katakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Orang bersama Muhammad sangat benci, sangat tidak suka pada orang kafir. Ruhama'u bainahum, sangat penyayang sesama. Itu udah kunci paku yang benar itu udah pemateri itu. Asyidda' al-kufar ruhama'u bainahum. Ya kan? Tarahu min asaris sujud. Engkau akan melihat umat Islam itu bekas sujud kelihatan. Muko jonio, jidak berosio, tidak kusui-kusui, ya kan? Sempat diberikan Allah tanda yang hitam di kening. Alhamdulillah. Kalau tidak, mukanya jernih. Beda dengan orang yang tidak mandi sore, tak mandi pagi, tidak mandi tengah hari, tidak tahu sholat, tidak tahu apa, beda sekali. Itu bedanya. Jadi mudah-mudahan ini tidak dapat corona ini karena suka mencuci tangan, cuci muka. Mudah-mudahan tidak corona. Baiklah, kita sekarang mengkaji pondasi tempat berdirinya Islam. Mengkaji pondasi tempat berdirinya Islam. Kalau pondasi tidak kokoh, Islam tidak akan kokoh. Apabila pondasi ini kokoh, Islam akan kokoh. Apa pondasinya? Akidah. Itu pondasinya. Kalau mantap akidah antum, syariat antum itu mantap. Kalau goyang akidah antum, syariat antum itu goyang. Itu tidak dapat tidak itu. Contohnya bangunan kita ini. Kalau ini bagus, insya Allah di atas tuh tidak ada masalah.
Apalagi kita sebagai manusia akan berhadapan dengan Allah nanti, akan kita temui Allah satu-satu. Kita menemui Allah satu-satu. Bukakannya lembaran kita, tolong baca, tolong baca, tolong baca, tolong baca. Benarkah engkau kerjakan ini? Benar ya Allah. Hari itu, jam itu kerjamu, benarkah? Benar ya Allah. Sehingga pada akhirnya tidak lagi ada titik yang biru, tetapi titik merah semuanya. Udah putus asa yang punya kitab. Tidak lagi surga buat saya ini. Dikarenakan apa? Sangat banyak dosa. Iqra kitabaka, kita kafa binafsika alaika al-yawm. Kita tidak bisa menengokkan ini kepada orang lain, kita sendiri membaca. Iqra kitabak, cukup kamu yang tahu. Saya Allah, saya Allah. Coba satu-satu miliaran manusia, triliunan semenjak Nabi Adam. Berapa lamanya kita menunggu untuk kita? Tapi kita cari naungan Allah. Apa naungan Allah? Nah, orang yang tergantung badannya di masjid dapat naungan. Mulai dari kecil tergantung badannya di masjid, insya Allah dapat naungan. Pemimpin yang adil, bersahabat karena Allah, bukan karena manusia, karena Allah. Jadi akidahnya kita dapatkan. Baiklah, sekarang fasl al-awwal saya bacakan. Fi bayanil aqidah wa bayani ahammiyatiha bi'atibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Pasal yang pertama ini menerangkan akidah dan menerangkan pentingnya akidah dengan memandang dia sebagai dasar atau pondasi, ya, akan berdiri di atas pondasi itu bangunan dinul Islam. Bangunan dinul Islam di atas akidah. Itu yang pada pelajaran kita. Al-aqidatu lughatan, akidah menurut bahasa. Apa bahasanya? Alif, lam, ain, qaf, ya, dal, ta marbutah. Aqidah. Itu bahasa Arab itu. Lughah itu. Aqidah. Apa pengertiannya? Aqidah itu ma'khuzatun minal aqad. Aqidah diambil dari kata-kata aqada, ya'qadu, aqidah. Aqada ya'qadu aqidah. Kalau ada papan tulis bisa kita tulis. Tapi nantilah. Aqada ya'qidu aqidah. Itu artinya. Apa itu aqad? Rabat. Ini talinya. Ya kan? Nah, ini bendanya. Nah, akidah itu rabat. Nah, ikat. Berarti akidah, nah ikat, terabat namanya, mengikat sesuatu namanya aqadah. Nampak dong? Tuh. Apa pahamnya? Antum ikatkan jasmani dan rohani pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dari ikat kan tidak bisa kita lari. Ya, akad nikah apa artinya? Diikat antum dengan istri antum dengan perjanjian misakan ghaliza, dengan perjanjian yang begitu kuat. Itu akad tuh dua sejoli diikat dengan akad nikah yang benar, dengan apa namanya, kata-kata yang datang dari Allah. Kata ibu ayah kepada anaknya perempuannya, wahai Fatimah, aku nikahkan engkau dengan si Anu. Tuh talinya tuh dengan mas kawin sekeranjang kerupuk. Nah emas dah kerupuknya ndak ada piti deh. Itu kerupuk. Nah kerupuk putih, kerupuk ubi lah. Nah itu mas kawin, ndak masalah. Atau satu buah cincin besi. Mumpung dapat membelikan dia mutiara, berlian, enak sekali tuh. Ya kan? Antum dulu emas kawin ini berapa? 1.000 rupiah? 5.000? 100.000? 100.000? Seperangkat alat sholat? Oh itu. Ini paling ancak. Sebab perempuan itu adalah bidadarinya sedunia. Tinggi harga.
tinggi harga. Kok minta ada uang jemputan 50 juta jangan kau konnya mulai. Pak ketinggi mana kau mah cari duit. Uang hantaran nomor. Apa nama mas kawinnya lain, beli kasur, tempat tidurnya lain, beli kambing untuk alimanya lain, sewa mobilnya lain lagi, dikumpulkan semuanya itu kasih sama dia, nih deh siap. Jadi setelah kita bimbing dia, bawa jalan dia barang berharga, ikut 1.000 harga, tinggalnya lah kau, tak ada harganya. Sebentar, monggo lari ke mama. Barang 1.000, tapi kalau 500 juta, pikir-pikir 2 kali kita meninggalkan dia. Ya kan, banyak duitnya kemarin habis. Kalau di Saudi, mas kawinnya itu pertama rumah 1, kedua mobil 1, yang ketiga SK gaji kerja yang netap. Nampak tuh, sudah tuh berliannya akan. Jadi nama mahar muqaddam hantaran, mahar muakhir yang dipakai. Kalau lah harganya 500 juta, apa enggak sayang kita harta kita itu? Hah? Sayang enggak sama istri itu? Mahal belinya. Iko enggak kawi-kawi 500.000 ini, enggak sah. Sehingga gampang aja untuk menceraikan, gampang aja untuk memarahi, karena harganya murah, padahal harganya mahal itu. Mahal harganya perempuan itu. Malah besok kalau balaki atau bini anak biarlah sebanyak ikome tidak salah dah. Lagian kita. Tidak kerugi dia dulu. Hah? Ini enggak, ini perempuan minta, perempuan ini sekadarnya aja lah, tapi kita hargai. Sebab apa dibawa ke surga mas barang hina dibawa surga. Udkhul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, kata surah Qaf. Tengok, hai laki-laki soleh, masuk ke surga bawa istrimu. Bukan suatu orang Kristen. Nikah kita di dunia sudah itu kau saya katanya, aku kau tidak sekubur kita. Itu keyakinan orang yang non muslim. Saya berkali-kali itu memasukkan manusia itu masuk Islam, saya katakan demikian. Itulah harganya. Jadi kami meyakini kalau udah mati ya dah dia saya. Islam tidak. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura innahu kana fi ahlihi masrura. Nanti di akhirat dia akan temui keluarganya dalam keadaan bergembira, karena dia di dunia bergembira juga dengan menjalankan syariat Islam. Tak main-main tuh, digendong oleh dunia sampai ke surga. Tentu kita bersiaplah. Jadi al-aqidah ma'khuzatun minal aqad, diambil dari kata-kata aqad. Wa huwa rabatus syai', mengikat sesuatu. Kemudian dikatakan oleh para ulama, i'taqadtu kaza, aqadtu alaihi qalba wad damira. Saya berkeyakinan seperti ini. Kata kita, keyakinan saya seperti ini. Apa pahamnya? Saya ikatkan hati saya dan perasaan halus saya kepada dia. Antum sayang ka Honda godang deh apa namanya deh bup. Talambe angku sholat deh toget memperosian itu. Ya, berarti ketergantungan antum ke situ. Antum ikatkan hati antum dengan perasaan antum ke Honda godang deh. Ketika itu antum berakidah ke Honda godang deh. Ketua besok tiba bikar muslim banyak. Sholat dulu kata tunggulah lama Honda kencang baik. Ketika itu ketergantungan hatinya dan perasaan halusnya ke benda itu, ketika itu dia berakidah ke benda itu. Bahaya besar tuh.
Bahaya besar tuh. Uang seminggu bang babula madu. Aponya bini, sekali-kali lumpang salat subuh berjamaah dah bahas tu dah angikuin tu. Ketika itu engkau berakidah kepada perempuanmu. Bahaya tu lah, bahaya enggak tu? Bahaya lah. Jadi artinya i'taqad tu aku berkeyakinan, aku ikatkan atasnya hatiku dan perasaan halusku. Berarti kita berakidah kepada itu, kepada sesuatu itu. Ondek kau sampai lah akidah ke cici nome aja berapa syiriknya gitu. Dan wal aqidatu ma yadinu bihil insan. Akidah itu sesuatu yang manusia tunduk dan patuh kepadanya. Itu akidah. Kita tunduk dan patuh pada ya, itu akidah. Apa contoh? Wasit menerangkan. Ini badminton nih, cerita main badminton bertanding. Tapi bertandingnya judi pula. Siapa kalah, inyo membayar bola. Lah judi pula. Dan siapa kalah, bayar bola. Kemudian wasit ngomong, sebentar lagi kita stop. Orang azan manggil, aturan skor. Tapi kata wasit, tunduk dan patuh kepada dia. Ketika itu engkau berakidah kepadanya. Yadinul insan, yadinu bil insan, tunduk kepada dan patuh kepada dia. Berarti ketika itu kita berakidah kepadanya. Makin berat tuh. Tanpa disadari, tak belendong apa? Kita merasakan bahwa kita itu dalam Islam, ternyata sudah di luar. Sempat dulu pula berdunia main olahraga, champion iko. Jam 2 bulan Ramadan, orang lah sahur, orang salat tahajud salat tarawih belum pulang, kita sibuk dengan main bola kaki. Kau gantungkan, kau ikatkan hatimu dan perasaan halusmu kepada orang main bola itu. Ketika itu antum berakidah pada mereka. Makanya Rasulullah, anda aling-aling, Nabi bisa rusak saya. Kalau akidah kita baik, apa kata orang Arab? Lahu aqidatun hasanah. Dia memiliki akidah yang bagus, salimatun minasyak, terlepas dari ragu-ragu. Itu akidah baik itu. Keyakinan yang terlepas dari ragu-ragu, itu akidah baik itu. Keyakinan yang terlepas dari ragu-ragu, taraddud, syak, itu namanya akidah salimah namanya. Ada akidah-akidah yang ragu-ragu? Ada. Kita berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Yakin kita Allah yang memelihara. Pas diuji oleh Allah, persimpangan, pertiga, ketinggalan handphone. Apa kecewa? Alasial. Alasial perjalanan pagi. Tinggal handphone. Tak dijawabui, penting. Nak dijawabui nyala jauh. Sial pagi. Ketika itu apa itu? Syak dengan kata-kata la haula wala bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nah, coba tengok. Sering tuh kejadian di lapangan. Kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dia pertama dapat hidayah dari Allah. Yang kedua wafiyah, kesempurnaan. Yang ketiga kafiyah, cukup. Sesuatu yang cukup Allah hari itu, disempurnakan Allah hari itu, dapat hidayah hari itu. Ini isinya la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu isinya. Sekarang yang isi tiga ini ragu kita. Kok bisa tinggal sesuatu yang kita cintai, handphone Android? Sial pagi ini. Langsung terjun pada syak dan taraddud.
dengan ikrar antum pertama, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau yang bertauhid, telepon dan tabung kawan, tolong selamatkan benda saya situ, taruh, saya tidak akan mau apa-apa. Itu selamat tauhid itu. Cepat dia cari handphone kawannya, teleponnya ke rumah, atau telepon kepada orang yang bisa diwakilkan untuk menyelamat benda ini. Tolong. Tidak akan meluar kata-kata yang teradut dan syak. Sialan. Nampak antum? Itu akidah itu beratnya. Karena secara bahasa aja kita udah diikat kepada keyakinan yang sempurna. Kita udah diikat kepada keyakinan yang sempurna. Itu akidah. Secara bahasa aja baru. Dan luar itu, yang hitam-hitam, yang putih-putih. Yang salah, yang benar-benar, yang hak ini yang batil. Jelas kalau orang telah berakidah itu. Bak kata orang tua putui nang gantiang gua akan menyorah tidak. Kau aku bantai. Selamat dan bantai engkau harus kafir. Tidak, biar bantailah. Tauhid saya yang akan saya buangkan. Akidah saya akan saya lemahkan. No. Bantai, silakan. Surga itu. Kalau teradut, jangan tunggulah dulu. Teradut tuh. Tidak yakin surga. Bahaya. Kita akan mati juga, tapi mati konyol. Kafir kepada Allah. Kemudian akidah itu amalun qalbi. Akidah itu adalah kerja hati, bukan kerja anggota. Akidah itu adalah kerja hati, bukan kerja anggota. Keyakinan itu adalah hati kita sendiri. Semua yang dilampiaskan oleh tangan dan anggota lain itu adalah isi dari isi hati. Kalau udah hati yang mau ngomong, mati tantangannya. Dek hati mati, dek matobu. Sebelum dapat supi itu di kalung waktu orang ada kecairannya sangat cinta orang kayaknya ABC dan deh tekanan batin cinta dan dia begini ya di hati mati di matobu utuh jadi orang tua itu artinya tak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Kalau lah akidah itu amal qalbi, bukan amal anggota, hati yang ngomong. Tak bisa itu. Hati yang punya keyakinan. Antum tidak akan datang ke sini hati kalau hati antum teradut terhadap faedah salat subuh. Kalau tahulah manusia ini salat subuh, Allah akan merangkak, akan datang dia merangkak. Tak bisa jalan merangkak, dia akan datang. Kalau tahu dia sayang Allah dah ngasih tahu. Tapi ingat, cari cepat. Nanti akan dapat. Makanya umur kita kan 60-70 cuman. Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun. 1000 tahun lah ya. 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Pelumenya sama-sama di surga kita nanti. Bertemu dengan beliau. Insya Allah di surga Firdaus. Para Nabi situ kumpulnya. 60 tahun engkau punya pelume, maka salat subuh, salat sunat sebelum subuh, pahalanya lebih baik dunia seisinya. Hargailah dunia ini dengan duit, tidak akan bisa. Hargailah dengan kebaikan. Ya baik berapa banyak kebaikan, beri pahala lebih besar pahalanya salat sunat sebelum subuh. Bagaimana Allah mengangkatkan darjat kita sebagai umat Muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang masuk surga dahulu, kita yang masuk neraka dahulu, ya dah. Kita yang ditimbang dahulu. Tapi kita mencicipi surga dulu. Rasulullah buka. Aku yakin ini 60 tahun tuh jangan hilang. Yakin seyakin-yakinnya. Insyaallah akhazir. Wahia imanul qalbi bisyai' wa tasdiquhu. Hati meyakini sesuatu dan membenarkannya. Itulah akidah amalnya qalbi itu. Diyakininya seyakin-yakinnya. Ya, dan dibenarkannya. Tetesan darah itu akan beranjak tidak. Ini secara bahasa.
Baru secara bahasa kita udah bisa memahami, apalagi secara syara'. Syara' akidah menurut syara', Islam menurut Islam yang benar menurut Allah dan Rasul, mengimani Allah pertama. Mengimani Allah pertama. Jadi rukun akidah itu berapa? Rukun tauhid. Antum bertauhid? Iyo, betul. Berapa rukunnya? Pak kan puasa oleh rukun puasa harus dapat nak? Hah? Dapat rukun puasa itu. Rukun tauhid berapa? 5 rukun tauhid. Dah. Itu rukun iman kan? Ini tauhid. Orang beriman tuh bertauhid dia dulu. Rukun iman tuh 6. Rukun Islam 5. Rukun tauhid enggak ada gitu. 2. Catat baik-baik. 2 rukun tauhid. Kalau antum bertauhid ini jangan hilangkan. Kalau enggak hilang kafir antum. Kalau hilang 1 saja, hilang 1 antum miliki, 1 hilang, apalagi 2 hilang, kafir antum. Pertama, yakin bahwa Allah ada. Yakin, saya yakin Allah ada. Berarti ada dong orang tak meyakini Allah ada. Siapa? Matahari dia. Siapa itu? Itu pekong lah. Itu pekong. Cina musyrik. Tidak percaya itu tidak ada apa. Percaya Tuhan. Matahari cukup. Benar tak? Benar tak? Orang kafir tahu dia, ya kan? Tahu dia. Cuman dia musyrik. Diisrakannya Allah. Orang kafir Quraisy tahu dia Allah, ada Allah, tapi dia musyrikkan. Tapi yang terpekong, ada ni orang sasabi ya. Terpekongnya adonya. Berarti kita jangan sampai terpengaruh dengan keyakinan itu. Artinya apa rukunnya? Yakin, saya yakin Allah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin, saya yakinnya Allah di atas. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Syekh Shalih Utsaimin dan lain sebagainya, siapa yang tidak yakin Allah di langit, di atas, kafir. Berarti terbantah Allah di mana saja. Allah ada di mana saja. Allah satu, tuh di atas langit. Adapun ilmunya menebar ke angkasa ini seluruhnya. Itu ilmunya, sifatnya, yang zatnya di atas. Yakin kita itu. Ini rukun tauhid. Antum tidak yakin, antum kafir. Atau ragu-ragu, iyo indah. Jangan kayak seperti dai kondang yang sekarang itu. Kalau Tuhan di langit sama aja listrik. Bagaimana itu? Sama pula dengan bintang. Habibi, makhluk dengan Khalik jangan serupakan. Membantahnya senang. Khalik, makhluk saja udah lain tempatnya. Cacing di mana tempatnya? Burung di mana? Ikan di mana? Kita di mana? Makhluk aja tidak serupa tempatnya oleh Allah. Apalagi Allah. Di atas itu bukan di atas seperti makhluk. Kalau kita di atas butuh kepada makhluk, kalau tidak jatuh kita. Kalau Allah tidak butuh kepada makhluk, dia di atas. 50.000 tahun sebelum dunia diadakan, Allah tetap di atas. Allah Mahfuz di atas. Jangan salah-salah tuh. Ini bukan ada apa-apanya. 50.000 tahun sebelum diadakan langit dan bumi ini, Allah di atas. Allah Mahfuz di atas. Aras di atas. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah bersama di atas arsy. Langit pertama
langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Di atas ada air, di atas lagi ada kursi, di atas lagi aras, di atas Allah, di atas Allah nggak ada. Dia bilang di atas, tidak ada lagi makhluk di atasnya. Mungkinkah yang bumi dan langit berada dalam genggaman Allah, Allah bisa berada di situ? Tak masuk akal yang sehat. Bumi ini untuk makhluknya, karena makhluk dengan makhluk pasnya, makhluk dengan makhluk mana pas. Nah, seperti gajah masuk ke lubang jarum, Nabi lu kan bisa masuk gajah ke lubang jarum. Hati-hati, yakin, saya yakinnya. Jarak antara langit pertama, langit kedua 500 tahun. Perhitungan siapa Allah alam, entah perhitungan manusia, entah perhitungan Allah, entah perhitungan siapa. Tebalnya langit ini dari kulit ke bawah sampai kulit ke atas 500 tahun. Perjalanan kulitnya, kulit bumi ini, kulitnya ini. Taruh ini langit nih sampai di atas tuh 500 tahun. Jarak dari kulit di atas ke kulit bawah, bumi langit yang kedua 500 tahun. Itu dalam kitab Tauhid Syekh Shalih Utsaimin tertulis di situ. Paling di atas pula lagi. Ta'rijul malaikatu war-ruh fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat Jibril naik ke langit menemui Allah 500 tahun perjalanan. Berapa lamanya itu? Tengok surah Al-Ma'arij, mana Al-Quran tuh? Surah Al-Ma'arij. Nanti saya suruh menghafal ya. Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. 569. Ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naiklah para malaikat, an-nazi'at, an-nasyitat, malaikat-malaikat khusus mencabut nyawa orang kafir dengan nasyitat, nazi'at, egang sonsang. Itu malaikat yang kerjanya mencabut nyawa orang kafir. Wan nasyitat, mengeluarkan nyawa orang mukmin seperti air keluar dari mulutnya cerek. Tidak terasa, dikeluarkan baik-baik oleh malaikat. Namanya nasyitat. Ta'rujul malaika, malaikat pagi, malaikat malam. Pagi datang, malaikat malam berangkat. Itu berangkat. Ya, malaikat pagi turun. Ta'rujul malaikatu war-ruh. Dan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaru, adalah ukurannya 50.000 tahun. Berapa tingginya Allah? Itu satu hari. Berapa hari dia kita tidak tahu. Ya, kalau kita baca, Masya Allah, enak belajar tauhid itu. Yakin, kita yakinnya bahwa buminya kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan menemui Allah di atas, tapi tidak melihat Allah. Mendengar suara, silakan berdialog, tapi tidak melihat Allah. Berapa tingginya yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya?
Surah Isra, subhanallazi asra. Asra memperjalankan, bukan dia yang ingin. Allah memperjalankan. Asra bi'abdihi, dengan membawa hambanya Muhammad. Lail, saat malam cuman. Minal masjidil haram berangkat ilal masjidil aqsa. Naik ke atas. Satu malam selesai urusan. Nampak antum tuh. Keyakinan ini yang membawa kita selamat dunia dan akhirat, membawa kita kokoh menghadapi yang panah ini. Tidak ada ragu-ragunya. Antum sujud itu kokoh iman antum, tidak ngambang. Karena kita sholat berada di antara dua mata Allah. Kita sholat berada di antara dua mata Allah. Bagaimana mata Allah? Jangan ditanya. Kullu ma khatara bi balika fallahu ghairu zalika. Seluruh yang terkhatar di hatimu, Allah tidak seperti itu. Jangan kau kef pula. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Jangan. Tidak boleh ditamsilkan seperti itu barangkali. Mirip dengan ini barangkali. Bagaimana pula itu barangkali. Tidak bisa. Kullu ma khatara bi balika fallahu ghairu zalika. Seluruh yang terbayang-bayang, terkata-kata di hatimu tentang Allah, Allah tidak seperti itu kok. Laisa kamitslihi syai'. Nah, kenapa tuh? Lalita ya. Lelapa perut tuh. Nah, diam aja dah. Nampak sekali pemakannya. Ndak boleh lope di nasi itu, sakit parinya kali. Udahlah, sampai situ saja. Saya kasihan melihat orang tua kita. Nanti banyak gemar pula dia. Ya kalau bagi saya biasalah, ya dah. Jam 2 pulang oke. Tak masalah. Jadi mengimani Allah belum malaikat lagi. Jadi menurut Allah, mengimani Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, hari iman, qadar baik dan buruk, itu panjang sekali untuk menjelaskan satu-satu. Jadi antum yakin zat Allah di langit, ilmu Allah menebar di dunia. Allah di langit, yakini Allah ada langit. Buktinya apa? Sepertiga malam terakhir Allah turun setiap malam ke langit dunia. Bagaimana? Wallahu alam. Menandakan dia di langit. Summa stawa 'ala al-'arsy. Yang tidak boleh kita coba pikir-pikir macam orang sufi basulu tarikat nafsu madi atau sinting kali. Ambo bertamu dengan Tuhan malam tadi, pagi babungo, sore yang buat langsung. Kan lain cerita. Jin itu nggak bisa, tauhid nggak sama dengan jin. Yalah, lemah kaji sebat 20-an tahun. Aku lu Allah sang-sang ya. Nggak bisa macam itu. Oke lah, ini aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.